Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi di channel YouTube saya, Gisela Tahapari. Nah, teman-teman, saat ini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa sih perbedaannya antara narator, voiceover, dan juga dubber. Ketiga istilah ini sama-sama digunakan di dalam dunia broadcasting dalam hal sulih suara. Namun, ada perbedaannya di antara ketiganya, antara narator, voiceover, dan juga dubber. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, jangan lupa Anda untuk like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Oke teman-teman, yang pertama kita akan bahas adalah narator. Narator berasal dari kata narasi diakhiri dengan or yang berarti menandakan pekerjaan seseorang. Contoh istilah lainnya adalah mediator, orang yang tugasnya memediasi. Aktor, orang yang tugasnya menjalankan sebuah peran. Atau kreator, orang yang kreatif atau suka dengan hal-hal yang baru. Nah, narator berarti adalah orang yang menceritakan atau membacakan sebagian dari naskah. Biasanya narator ini digunakan di dalam kegiatan-kegiatan drama atau pementasan. Jadi, seorang narator harus dapat menjelaskan sebuah peristiwa atau adegan apa yang akan atau yang sedang berlangsung atau adegan-adegan selanjutnya. Oke, langsung saja teman-teman, saya akan mencoba membacakan sebuah cerita Malin Kundang, dan saat ini saya akan berperan menjadi seorang narator. Contohnya seperti ini. Oke, adegan pertama. Diceritakan di sebuah desa terdapat satu keluarga yang hidup pas-pasan secara ekonomi. Tapi mereka selalu berusaha untuk menjadi orang yang terpandang di mata orang-orang. Dan inilah kami persembahkan untuk Anda sebuah cerita yang berjudul Malin Kundang. Adegan 2. Setelah kepergian ayahnya yang tak pernah pulang, Malin pun makin tidak enak hati dan ia bertekad untuk merantau untuk merubah nasib keluarganya. Adegan 3. Malin pun merantau. Ia ikut di perahu sang nahkoda, yaitu sobat karibnya sendiri. Nah, seperti itu contoh dari narator, teman-teman. Jadi, dia tugasnya adalah menghantarkan ke adegan-adegan berikutnya, baik itu di dalam opening, closing, ataupun dalam setiap adegan-adegan yang akan diproduksi. Biasanya sih film-film juga ada yang menggunakan sebagai narator. Contohnya untuk film kartun anak-anak, mungkin kalian pernah tahu ya film kartun anak-anak Teletubbies. Nah, Teletubbies ini juga sering menggunakan narator untuk menghantarkan ke adegan berikutnya. Contohnya, kalian masih ingat nggak ini? Di atas bukit nan jauh, Teletubbies bermain-main. Nah, itu contohnya Teletubbies. Closingnya biasanya gini. Matahari mulai tenggelam, Teletubbies berpamitan. Nah, itu contoh dari seorang narator, teman-teman. Jadi, seperti itu. Jadi, tipsnya untuk seorang narator ini benar-benar dia harus menguasai naskah yang akan dibawakan. Dan saran saya untuk narator, pakailah suara low voice. Seperti di video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan ya, seperti apa penguasaan dari teknik low voice. Seperti itu. Oke, teman-teman, itu adalah narator. Oke teman-teman, yang kedua adalah dubber. Orang yang membacakan sebuah narasi atau naskah disebut dubber. Lalu apa itu dubbing? Dubbing adalah proses rekaman suara atau penggantian suara percakapan asli dari suatu rekaman atau film yang diterjemahkan ke bahasa lain, atau proses mengganti suara yang asli dengan suara orang lain. Nah, ini disebut dubbing. Biasanya dubbing ini digunakan pada proses sebuah film-film yang harus diterjemahkan. Contohnya, kalian pasti pernah tahu drama Korea. Dari drama Korea yang berbahasa asli bahasa Korea, kemudian dibawa ke industri film Indonesia, dan bahasa asli Korea ini akan didubbing menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini adalah proses dubbing. Oke, jadi dubbing ini memerlukan sinkronisasi antara film atau audio dengan suara kita langsung. Jadi kita melihat
film atau video, langsung kita mendubbing saat itu juga. Jadi seperti itu. Jadi tidak terpisah ya teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk menjadi seorang dubbing, tentunya kita juga harus memahami emosi, memahami karakter apa yang saat itu kita dubbing, peran apa yang saat itu kita dubbing. Kalau memang di video yang asli atau di film itu talent yang asli, aktor yang asli ini menangis, pasti kita juga nanti untuk mendubbingnya juga harus ikut menangis. Atau mereka tertawa, kita juga harus ikut tertawa. Jadi kita harus memiliki rasa empati juga terhadap film yang kita perankan. Dubbing ini lebih susah ya teman-teman daripada voice over. Berikutnya adalah voice over. Voice over adalah suli suara yang sama-sama digunakan baik di radio ataupun di televisi. Nah, bedanya kalau tadi dubbing ini adalah menggunakan sinkronisasi antara film atau adegan langsung kita mendubbingnya. Kalau voice over ini kita lakukan secara terpisah di ruang dubbing. Jadi biasanya seorang dubber ini akan mendapatkan skrip atau naskah dari produser dan langsung dibacakan narasinya ini di ruang dubbing secara terpisah, tidak perlu kita melihat videonya terlebih dahulu. Siapa yang tak kenal Bali, pulau nan elok dengan panorama alam yang memanjakan mata, menjadi daya tarik tersendiri serta surga bagi para wisatawan. Tidak hanya tersohor dengan keindahannya, di pulau nan elok ini beragam karya seni dapat kita jumpai. Salah satunya kerajinan tenun dengan beragam motif dan ciri khas. Sentra penghasil kerajinan tenun dengan motif khas dan saat ini tengah berkembang, salah satunya berada di Pulau Nusa Penida, Bali. Untuk mencapai pulau ini dibutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 jam perjalanan menggunakan speedboat, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan kendaraan roda 2 atau 4. Hasil kerajinan tenun yang diproduksi oleh warga, tepatnya yang berada di dusun Hasil kerajinan tenun yang diproduksi oleh warga, tepatnya yang berada di Dusun Pakraman Karang, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Bali, berupa kain tenun yang dikenal dengan sebutan cepuk rangrang. Hasil kerajinan tenun yang diproduksi oleh warga, tepatnya yang berada di Dusun Pakraman Karang, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Bali, berupa kain tenun yang dikenal dengan Hasil kerajinan tenun yang diproduksi oleh warga, tepatnya yang berada di Dusun Pakraman Karang, Desa Hasil kerajinan tenun yang diproduksi oleh warga, tepatnya yang berada di Dusun Pakraman Karang, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Bali, berupa kain tenun yang dikenal dengan sebutan cepuk rangrang. Kain tenun cepuk rangrang menjadi salah satu harta karun tersembunyi Kain tenun cepuk rangrang menjadi salah satu harta karun tersembunyi warga, sebuah hasil karya seni yang bernilai tinggi serta merupakan kreativitas dari warga setempat. Ya teman-teman, itulah tadi perbedaan antara narator, voiceover, dan dubber. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian yang ingin terus mengetahui dunia broadcasting itu seperti apa. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.